Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1133 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan beberapa bagian dari kisah kilas balik Robin, tapi melalui sudut pandang beberapa karakter yang berbeda. Salah satunya dari sudut pandang Spandin, ayah Spandam yang menjabat sebagai direktur CP9 pada masa lalu. Dia diperlihatkan sedang berbicara kepada para wartawan tentang Robin. Dari sana diketahui bahwa Spandin merupakan orang yang memframing Robin menenggelamkan kapal perang angkatan laut dan menghancurkan kapal evakuasi. Setelah itu, kita diperlihatkan bagaimana memilukannya kehidupan Robin pada masa lalu. Ketika dia masih seorang anak kecil, Robin melarikan diri ke berbagai tempat karena dia telah menjadi seorang buronan usai insiden Ohara. Ada momen di mana Robin yang suka membaca melihat ke dalam sebuah toko buku komik. Lalu ada pula momen di mana dia menambahkan Pulau Ohara ke dalam sebuah peta. Lalu ada juga saat di mana Robin memakan makanan dari sampah di sebelah seekor anjing. Orang-orang juga memiliki berbagai reaksi dan beragam komentar ketika mereka melihat Robin. Ada yang bilang bahwa Robin tidak memiliki emosi manusia. Ada juga orang-orang tertentu yang memiliki niat untuk memburunya karena Robin memiliki bounty yang cukup besar. Ada pula yang berpikiran macam-macam terhadap Robin, seperti dia memiliki kekuatan sihir, dia merupakan jelmaan iblis laut, dan dia adalah musuh dari dunia ini. Banyak dari mereka yang tidak memiliki rasa kasihan kepada gadis itu meski dia masih anak-anak. Pada suatu hari, ada saat di mana Robin merasa sudah tidak tahan lagi dan ingin mengakhiri semuanya dengan menjatuhkan diri dari tebing, tapi aksinya terhenti karena dia mengingat kembali kata-kata Profesor Clover dan ibunya. Clover pernah bilang kepada Robin untuk terus bertahan hidup. Begitu juga dengan ibunya yang mengatakan hal yang sama. Mengingat perkataan mereka membangkitkan semangat dalam diri Robin untuk bertahan dari semua yang terjadi. Kilas balik ini pun berakhir dengan memperlihatkan Robin kecil berlari sambil tertawa seperti Sal. Kembali ke masa kini, diperlihatkan kapal bajak laut Giant Warrior telah berlabuh di dermaga desa. Tempat itu dikelilingi oleh awan laut yang tampak seperti air. Sementara itu, kelompok Luffy pun juga sudah tiba di sana dengan menaiki perahu dayung terbang, di mana awan pulau melekat pada dayungnya. Di atas perahu itu juga ada Gerd, Goldberg, dan kapal Tosansani. Karena perahu tersebut sangat besar sehingga muat untuk menampung sebuah kapal milik manusia. Luffy terpukau dengan apa yang dia lihat dan rasakan di sana. Begitu juga dengan Usopp yang berkata bahwa ini begitu menakjubkan. Para raksasa pun menjelaskan bahwa perahu kayu yang mereka naiki ini sebenarnya adalah sebuah kapal kabut. Kapal tersebut memanfaatkan dayung dari Pulau Awan sehingga bisa bergerak maju. Usopp pun semakin bersemangat. Dia bilang ini semua sangat hebat dan negeri para raksasa itu terus-menerus membuatnya terkejut. Kemudian Lilith berkata bahwa iklim dan atmosfer di Pulau Elbaf sangat sempurna. Dengan adanya awan pulau, awan laut, bubble, pelangi, dan kapal melayang, dia yakin bahwa semua teknologi dapat hidup berdampingan di Pulau Elbaf. Perkataan Lilith ini menegaskan bahwa Pulau Elbaf adalah tempat yang cocok untuk berbagai penemuan ciptaan Vegapunk. Jadi pulau tersebut sangat cocok untuk menjadi tempat dibangunnya laboratorium Vegapunk yang baru. Cukup membuat penasaran juga apa saja penemuan hebat yang dipikirkan oleh Lilith yang akan dia ciptakan di Pulau Elbaf ini. Salah satunya tentu adalah matahari buatan yang lebih hebat dari Mother Flame, seperti yang pernah dia katakan di Pulau Egghead yang lalu. Namun selain itu pun pasti masih banyak lagi penemuan-penemuan gila yang sedang dia pikirkan yang akan berguna untuk para bajak laut topi jerami dan juga Pulau Elbaf. Semua orang pun akhirnya berkumpul di bagian tengah desa. Nami menyadari bahwa Robin telah mengubah model rambutnya. Robin juga menanggapi dengan bilang bahwa pakaian dari Nami, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, dan Luffy telah sangat sesuai dengan style Pulau Elba. Setelah itu, Hajrudin dengan para krunya menghadap bajak laut topi jerami. Sebagai kapten divisi 6 armada besar Luffy, Hajrudin memperkenalkan diri sebagai bajak laut New Giant Warrior. Para raksasa itu siap untuk mendukung dan terus membantu Luffy kapanpun si topi jerami itu membutuhkan mereka. Sementara itu, Roy yang telah melakukan pelanggaran besar saat ini sedang diikat dengan rantai. Luffy pun senang karena setelah sekian lama sejak di Dressrosa, dia bisa bertemu lagi dengan Hajrudin. Hajrudin juga antusias di sana dan bilang bahwa dia sudah mendengar semua yang telah Luffy lakukan sampai bisa menjadi Yonko. Dia memuji Luffy sebagai sosok yang sangat hebat.
Hajurin berkata bahwa nanti dia akan melakukan perkenalan yang lebih formal, tapi intinya 4 raksasa yang sedang bersamanya itu merupakan para kru dalam kelompoknya, yang berarti mereka merupakan bawahan Luffy juga. Gear yang dikenal suka berteman dengan manusia berkata senang berkenalan dengan Luffy. Luffy lalu bilang dia tidak membutuhkan bawahan, namun Hajurin bilang itu tak masalah karena mereka melakukan itu atas keinginan mereka sendiri. Jadi seluruh armada besar bajak laut topi jerami itu tunduk kepada Luffy atas keinginan mereka sendiri, bukan karena Luffy yang berniat menaklukkan mereka agar menjadi kekuatan tempur di pihaknya. Justru bawahan seperti inilah yang sangat bagus, bukan berlandaskan pada ketakutan, tapi berlandaskan pada rasa hormat. Mereka akan lebih loyal daripada para bawahan pada umumnya. Setelah itu, Hajurin membicarakan soal berita kekalahan Big Mom. Gear pun berkata hal tersebut sangat disayangkan karena dulu dia berteman dengan Lin Lin, tapi Lin Lin malah melakukan kejahatan yang tak termaafkan di Pulau Elbaf. Seperti yang kita tahu, Gear memang pernah muncul dalam kilas balik Big Mom, dan pada saat itu Big Mom malah mengacau di Pulau Elbaf. Kemudian semua orang sudah siap untuk berpesta, tapi Gear memberitahu Robin bahwa Sal telah menunggu kedatangan dari Robin. Sal menunggunya di sebuah sekolah di dekat desa karena dia ingin mengajak Robin pergi ke perpustakaan Elbaf. Robin berencana untuk pergi seorang diri karena dia tidak mau mengganggu yang lain yang sedang berpesta. Namun mereka semua menunda pesta itu untuk ikut menemani Robin. Mereka ingin bersama-sama dengan Robin bertemu dengan teman lama Robin itu. Gear pun membawa mereka menaiki kapal kabut dan terbang ke lokasi di mana Sal berada. Dalam perjalanan, Gear menjelaskan bahwa Sal mengajarkan sejarah kepada anak-anak Elbaf. Berhubung Sal tahu banyak tentang kebenaran dunia, maka artinya sejarah yang Sal ajarkan kepada anak-anak Elbaf bukan hanya sejarah biasa, tapi juga sejarah kebenaran dunia yang disembunyikan. Jika sampai pemerintah dunia tahu tentang ini, entah apa yang akan mereka lakukan, sebab mereka tak mau sejarah kebenaran itu diketahui oleh banyak orang, apalagi diajarkan kepada anak-anak kecil yang merupakan generasi baru. Gear juga menjelaskan bahwa Sal memberi kuliah tentang berbagai buku. Buku yang dimaksud di sini tentu yang dia peroleh dari Pulau Ohara. Dengan begitu, ada banyak raksasa di Elbaf yang sudah tahu banyak hal tentang kebenaran dunia. Tak lama berselang, mereka pun tiba di suatu tempat bernama Mata Air Prajurit. Gear bilang di dekat sana ada perpustakaan burung hantu. Mereka pun sampai di suatu mata air besar yang saking besarnya malah terlihat seperti sebuah lautan. Di atas mata air prajurit itu juga ada rumah raksasa di cabang pohon. Nami pun terkejut saat melihat itu semua. Nami juga mengira itu sebuah pantai. Lalu Gear berkata, bagian-bagian tertentu dari pepohonan di sana telah menjadi fosil dan lapuk, sehingga terbentuklah pasir bagaikan sebuah pantai. Dia juga menjelaskan bahwa pasang surut air tidak naik turun, melainkan ada gelombang yang diciptakan oleh air terjun. Luffy pun sudah tidak sabar untuk bertemu dengan orang yang bernama Sal. Sementara itu, Robin bilang jantungnya terasa berdebar sangat kencang. Wajar memang jika dia gugup karena ini akan menjadi reuni setelah sekian lama. Tiba-tiba datang seorang gadis raksasa yang berlari ke arah mereka sambil berteriak. Dia berkata bahwa Sal pingsan dan sama sekali tidak bergerak. Semua kru bajak laut topi jerami menjadi terkejut karena mereka tak mau Robin menjadi sedih jika orang bernama Sal itu kenapa-kenapa. Di luar dugaan, Robin malah tertawa. Wanita itu pun berlari melewati pantai dan menemukan Sal yang sedang terbaring di sana. Robin mendekat lalu mengangkat kepala Sal. Adegan ini persis seperti pertemuan pertama kali mereka di Ohara dulu. Sal pun mencoba untuk mengagetkan Robin lalu tertawa. Robin menanggapi itu dengan berkata bahwa suara tawa Sal masih saja aneh. Rupanya alasan mengapa Sal jatuh dalam beberapa chapter yang lalu itu karena dia memang sengaja. Dia tahu Robin akan datang sehingga dia ingin memberikan sebuah kejutan. Tapi ternyata Robin sudah tahu niatnya itu. Kemudian dalam reuni tersebut ada percakapan emosional di mana Sal bilang Robin sangat mirip ibunya. Dia juga berkata bahwa Vegapunk telah sukses menyampaikan suara kebenaran dari Ohara kepada seluruh dunia melalui siaran Vegapunk beberapa waktu yang lalu. Setelah itu ada kilas balik yang menampilkan Sal saat di Ohara. Sang raksasa itu tiba-tiba terbangun di pantai dengan luka bakar, sehingga dia berasumsi bahwa es dari Kuzan meleleh akibat api. Kini bekas luka bakar itu masih ada di sekujur tubuh dan wajah Sal.
Ini semua sesuai dengan rencana Kuzan sebagai sahabat Sao. Dia memang sengaja membekukan Sao agar pihak pemerintah dunia berhenti memburunya. Kuzan yakin setelah beberapa saat setelah pasukan angkatan laut pergi dari Ohara, es yang membekukan Sao itu akan mencair sehingga Sao pun bisa selamat dari sana meskipun dengan bekas luka bakar. Kuzan masih memiliki rasa peduli kepada sahabatnya itu, sama seperti dia juga dulu peduli kepada Robin dan membiarkan Robin pergi sesuai permintaan Sao. Kuzan sengaja menyelamatkan mereka berdua dengan cara yang berbeda agar tidak ketahuan oleh pemerintah dunia dan angkatan laut. Bisa dibilang Kuzan sangat berjasa dalam kehidupan Sao dan Robin. Jika bukan karena Kuzan, mereka berdua pasti telah tewas dalam insiden Ohara dulu. Sifat heroik Kuzan ini sudah ada sejak dulu, jadi di masa kini pun dia pasti mempunyai maksud terselubung yang baik dalam bergabung dengan bajak laut Kurohige. Dia juga merupakan orang yang berperan besar dalam saga terakhir ini, bersama dengan beberapa karakter penting lainnya. Sangat menarik untuk melihat aksi Kuzan ke depan nanti. Dia juga berpotensi terlibat dalam arc Elbaf ini. Kembali ke dalam cerita, Robin sekarang berada di atas tangan Sao. Sao ingin membahas tentang apa yang terjadi di Ohara, tapi Robin segera menutup mulut raksasa itu. Robin bilang dia tidak mau lagi mendengar cerita-cerita sedih. Robin lalu meminta Sao untuk memuji dirinya karena telah berhasil bertahan sampai sejauh ini. Sao pun memeluk Robin dan bilang tentu saja. Terlihat kilas balik lain yang menampilkan Robin kecil menangis di sebuah pohon ketika hari sedang hujan. Lalu cerita kembali ke masa kini yang menampilkan Robin dan Sao menangis bersama karena kebahagiaan. Robin berkata bahwa dia sangat merindukan Sao. Begitu juga dengan Sao yang sangat merindukan Robin. Chapter ini pun berakhir dengan menampilkan para kru bajak laut Tobi Jerami yang sedang menangis terharu dan Luffy yang tersenyum bahagia atas kegembiraan yang dirasakan oleh Robin. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1133. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.